Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosayudi Saputra dari kelas 04 SMJP 036. Di pertemuan 11 ini saya akan menjelaskan pokok bahasan pendugaan parameter. Sebelum kita memasuki materi yang utama, alangkah baiknya kita mempelajari dulu pengertian pendugaan parameter. Pendugaan adalah proses penggunaan sampel statistik untuk menduga atau menaksir karakteristik parameter populasi yang tidak diketahui. Pendugaan merupakan suatu pernyataan mengenai parameter populasi yang diketahui berdasarkan informasi dari sampel. Bisa dibaca ini pendugaan parameter. Pendugaan parameter merupakan populasi dilakukan dengan menggunakan nilai statistik sampel. Misalnya, parameter X bar digunakan sebagai penduga bagi sigma. Parameter simpang baku digunakan sebagai penduga bagi sigma. Selanjutnya, pendugaan parameter diwujudkan dalam pembentukan selang kepercayaan atau confidence interval karena hampir tidak pernah ditemukan nilai statistik tepat sama dengan nilai parameter. Yang perlu diperhatikan dalam pendugaan parameter, yang pertama didekati dengan nilai distribusi normal atau distribusi Z atau distribusi T. Parameter mempunyai dua batas, yaitu batas kanan atas dan batas bawah kiri. Selanjutnya, derajat kepercayaan atau tingkat kepercayaan. Koefisien kepercayaan 1, koefisien kepercayaan sama dengan 1 dikurangi sigma. Nilai sigma kemudian akan dibagi di dua sisi kurva, sigma per 2 di atas batas atas atau sigma per 2 di bawah batas bawah. Selanjutnya ada pendugaan nilai tengah. Selanjutnya di sini ada pendugaan nilai tengah bagi beda dua nilai tengah dari sampel-sampel kecil, dan apabila nilai ragam populasi diketahui tidak sama dalam kurung sigma 2/1 atau sigma 2/2. Bisa diketahui selang kepercayaan sebesar buka kurung 1 kurangi sigma tutup kurung 100% bagi sigma pangkat 1 kurangi sigma pangkat 2. Bisa dilihat ini rumusnya, X bar pangkat 1 kurangi X bar pangkat 2 dikurangi buka kurung tabel T buka kurung dB derajat bebas dibagi sigma per 2 tutup kurung akar S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2 tutup kurung kurang dari sigma 1 dikurangi sigma 2 kurang dari X bar 1 dikurangi X bar 2 ditambah dalam kurung tabel T dalam kurung dB dibagi sigma per 2 akar S1 pangkat 2 bagi N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2 tutup kurung. Lanjut ke soal latihan 1. Dari 12 orang Jepang ditanya dan diketahui rata-rata setiap bulan mereka minum 22 liter teh dengan simpangan baku 4. Sedangkan dari 10 orang Inggris ditanyai dan diketahui rata-rata setiap bulan mereka minum 36 liter teh dengan simpang baku 5. Jika dianggap bahwa ragam kedua populasi bernilai tidak sama, maka A dihitung derajat bebas bagi distribusi T. B tentukan selang kepercayaan 99% untuk beda rata-rata banyak teh yang diminum setiap bulan oleh seluruh orang Jepang dan orang Inggris. Cara penyelesaiannya bisa dilihat seperti di bawah ini sesuai dengan gambar. Diketahui N1 sama dengan 12, N2 sama dengan 10, sigma sama dengan 1%, X bar pangkat 1 sama dengan 22 liter, X bar pangkat 2 sama dengan 36 liter, sigma per 2 sama dengan 0,5% sama dengan 0,005, simpang baku 1 sama dengan 4, simpang baku 2 sama dengan 5. Derajat bebasnya atau dB sama dengan buka kurung S1 pangkat 2 per N1 tambah S2 pangkat 2 per N2 tutup kurung pangkat 2 per
buka kurung S1 pangkat 2 N1 tutup kurung pangkat 2 bagi per buka kurung N1 kurangi 1 tutup kurung ditambah buka kurung S2 pangkat 2 per N2 tutup kurung pangkat 2 per buka kurung N2 kurang 1 tutup kurung sama dengan 4 pangkat 2 per 12 tambah 5 pangkat 2 per 10 tutup kurung pangkat 2 per buka kurung 4 pangkat 2 per 12 tutup kurung pangkat 2 per buka kurung 12 kurang 1 tutup kurung ditambah 5 pangkat 2 per 10 tutup kurung pangkat 2 per buka kurung 10 kurangi 1 sama dengan 14,6944 per 0,8561 sama dengan 17,1652 jika dibulatkan menjadi 17. Dan yang kedua kita akan menghitung rata-rata teh yang diminum orang Jepang. Nilai T atau tabel T buka kurung dB derajat bebas bagi sigma per 2 tutup kurung sama dengan tabel T 17 bagi 0,005 sama dengan 2,898. Bisa dilihat dari mana pendapatan 2,898 ini merupakan dari distribusi T tabel yang ada di belakang. Kita bisa lihat ini. Dan selanjutnya ada X bar 1 kurangi X bar 2 dalam kurung tabel T buka kurung derajat bebas bagi sigma per 2 tutup kurung akar S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2 tutup kurung kurang dari sigma 1 kurangi sigma 2 kurang dari X bar 1 kurangi X bar 2 ditambah buka kurung T buka kurung dB bagi sigma per 2 tutup kurung. Bisa dilihat di sini X bar 1 ini ada 22 kurangi 36 kurangi buka kurung tabel T buka kurung 17 bagi 0,005 akar 4 pangkat 2 per 12 ditambah 5 pangkat 2 per 10 tutup kurung kurang dari sigma 1 kurangi sigma 2 kurang dari 22 kurangi 36 buka kurung tabel T 17 bagi 0,005 tutup kurung akar 4 pangkat 2 per 12 ditambah 5 pangkat 2 per 10 tutup kurung. Bisa diketahui di sini 22 dikurangi 36 sama dengan di sini dimasukkan 14 dikurangi tutup kurung yang tadi dari tabel T tadi kita masukkan di sini 2,898 dan ini 1,9579 ini merupakan hasil dari akar kurang dari sigma 1 kurangi sigma 2 kurang dari 14 sama seperti yang tadi. Terus selanjutnya yang bawah kita masukkan lagi yang 14 terus yang 2,898 ditambah 1,9579 hasilnya 5,674 kurang dari sigma pangkat 1 kurangi sigma pangkat 2 kurang dari 14 tambah 2,898 ditambah jadi sama ya seperti yang tadi ditambah jadi hasilnya 5,674 yang depan dikurangi yang belakang ditambah di hasilnya 8,326 kurang dari sigma 1 kurangi sigma 2 kurang dari 19,674. Ya sekian presentasi dari kami, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Renali. Saya di sini akan membacakan materi tentang yaitu materi kelima,
pendugaan bagi beda dua nilai tengah dari sampel-sampel kecil dan nilai kedua ragam populasi diketahui sama, buka kurung populasi 1 pangkat 2 dan populasi 2 pangkat 2 tutup kurung. Lalu untuk mencari rumus selang kepercayaan sebesar buka kurung 1 dikurang A tutup kurung dikali 100% bagi nilai mutlak V1 dikurang V2, yaitu rumusnya nilai mutlak mean 1 dikurang mean 2 dikurang buka kurung T buka kurung lagi derajat bebas dibagi A/2 tutup kurung dikali sampel gabungan dikali akar S1 pangkat 2 per N1 ditambah S2 pangkat 2 per N2 lalu tutup kurung lebih kecil dari nilai mutlak V1 dikurang V2 dan lebih kecil dari nilai mutlak mean X1 dikurang mean X2 ditambah buka kurung T buka kurung lagi derajat bebas dibagi A/2 tutup kurung dikali sampel gabungan dikali nilai akar dari S1 pangkat 2 per N1 plus S2 pangkat 2 per N2 tutup kurung. Itulah rumus dari selang kepercayaan sebesar 1 dikurang A dikali 100% bagi V1 dan dikurang V2. Lalu selanjutnya jika nilai populasi 1 pangkat 2 dan populasi 2 pangkat 2 tidak diketahui, maka gunakan ragam sampel gabungan yaitu rumusnya yaitu sampel gabungan pangkat 2 sama dengan buka kurung N1 dikurang 1 tutup kurung sampel 1 pangkat 2 ditambah buka kurung N2 dikurang 1 tutup kurung dikali sampel 2 pangkat 2 per N1 ditambah N2 dikurang 2. Lalu setelah mendapat nilai dari rumus tersebut, nilai tersebut diakarkan dengan menggunakan rumus sampel gabungan sama dengan akar sampel gabungan pangkat 2. Lalu dalam materi tersebut ada yang dinamakan dengan derajat bebas. Derajat bebas sendiri memiliki rumus sebagai berikut, yaitu dB sama dengan N1 plus N2 dikurang 2. Setelah kita mengetahui beberapa rumus yang saya jelaskan, lalu kita langsung saja masuk ke contohnya, yaitu di sini ada contoh yaitu dari 12 orang Jepang yang diwawancarai, rata-rata setiap bulannya mereka minum 22 liter teh dengan simpangan baku 4. Sedangkan wawancara terhadap 10 orang Inggris diketahui rata-rata setiap bulannya mereka minum 26 liter teh dengan simpangan baku 5. Jika dianggap bahwa ragam kedua populasi bernilai sama, hitunglah A. Ragam dan simpangan baku gabungan kedua contoh. B. Tentukan selang kepercayaan 99% untuk beda rata-rata banyak teh yang diminum setiap bulan oleh seluruh orang Jepang dan orang Inggris. Lalu selanjutnya kita langsung aja ke penyelesaiannya. Dari soal di atas, maka diketahui N1-nya sama dengan 12, N2 sama dengan 10, A-nya sama dengan 1%, mean X1-nya sama dengan 22 liter, mean X2-nya sama dengan 26 liter. Lalu A/2 sama dengan 0,5%. Karena A-nya itu 1% dibagi 2 mendapatkan 0,5%. Lalu didesimalkan lagi menjadi 0,005. Selanjutnya kita mengetahui juga sampel 1-nya sama dengan 4 dan sampel 2-nya sama dengan 5. Selanjutnya langsung aja kita jawab pertanyaan yang ke A, yaitu ditanyakan simpangan baku gabungannya. Simpangan baku gabungan sendiri memiliki rumus yaitu buka kurung N1 dikurang 1 tutup kurung dikali S1 pangkat 2 ditambah buka kurung N2 dikurang 1 tutup kurung dikali S2 pangkat 2 per N1 plus N2 dikurang 2. Lalu kita masukkan nilai yang telah diketahui tersebut ke dalam rumus sampel gabungan pangkat 2, yaitu buka kurung N1-nya 12 dikurang 1 tutup kurung S1 pangkat
2-nya yaitu 4, berarti 4 pangkat 2 ditambah tutup kurung N2-nya 10 dikurang 1 tutup kurung S2 pangkat 2-nya 5, berarti 5 pangkat 2 per N1-nya 12 ditambah N2-nya 10 dikurang 2. Setelah kita hitung semua nilai yang telah ada, kita mendapatkan hasil yaitu 20,0,5. Nah, setelah kita mendapatkan hasil tersebut, lalu kita masukkan ke dalam rumus sampel gabungan sama dengan akar sampel gabungan pangkat 2. Berarti yang 20,0,5 tersebut kita masukkan ke akar sampel gabungan pangkat 2, yaitu menjadi akar 20,05. Lalu akarnya itu dihilangkan dan mendapatkan hasil yaitu 4,4777. Nah, berarti kita sudah mendapatkan simpangan baku gabungannya yaitu 4,477. Lalu langsung aja kita ke pertanyaan yang kedua yang B, yaitu ditanyakan beda rata-rata banyak teh yang diminum. Sebelum mencari nilai beda rata-rata banyak teh yang diminum, kita diharuskan mencari nilai T buka kurung DB dibagi A per 2 tutup kurung. Langsung aja kita cari nilainya. Yang pertama tuh kita mencari nilai DB. DB karena DB di atas rumusnya N1 plus N2 dikurang 2. Langsung aja kita masukkan N1-nya yaitu 12 ditambah N2-nya 10 dikurang 2. Nah, lalu kita mencari nilai A per 2. Karena A per 2 di atas telah diketahui yaitu 0,05. Langsung aja kita hitung 20 ditambah 10 dikurang 2 dibagi 0,005. Setelah kita hitung, lalu sama dengan T buka kurung 20 dibagi 0,05. Setelah kita hitung lagi, kita mendapatkan nilai T buka kurung DB dibagi A per 2 tutup kurung dengan nilai 2,845. Lalu setelah kita mendapatkan nilai T DB dibagi A per 2-nya, kita langsung aja mencari nilai beda rata-rata banyak teh yang diminum. Dengan rumus kalian bisa lihat sendiri di dalam materinya. Lalu kita masukkan semua nilai yang telah kita ketahui ke dalam rumus tersebut, yaitu 26 dikurang nilai mutlak 26 dikurang 22 dikurang buka kurung 2,845 dikali 4,477 dikali 1,9579 tutup kurung lebih kecil dari nilai mutlak V1 dikurang V2 lebih kecil dari nilai mutlak 26 kurang 22 ditambah buka kurung 2,85 dikali 4,477 dikali 1,9579. Lalu kita hitung dan mendapatkan hasil 4 dikurang buka kurung 24,9418 tutup kurung lebih kecil dari nilai mutlak V1 dikurang V2 lebih kecil dari 4 ditambah buka kurung 24,9418. Lalu kita hitung nilai tersebut dan kita mendapat nilai minus 20,9418 lebih kecil dari nilai mutlak V1 dikurang V2 lebih kecil dari plus 28,9418. Itulah nilai yang kita cari, yaitu nilai beda rata-rata banyak teh yang diminum. Lalu selanjutnya yang keenam yaitu pendugaan proporsi dari sampel besar. Apabila P adalah proporsi sukses dalam suatu sampel acak N dan Q sama dengan 1 dikurang P, maka A selang kepercayaan kira-kira buka kurung 1 dikurang A tutup kurung kali 100% bagi parameter V adalah P adalah rumusnya yaitu P dikurang buka kurung ZA per 2 dikali akar P dikali Q per N tutup kurung lebih kecil dari V lebih kecil dari P ditambah buka kurung ZA per 2 dikali akar P dikali Q per N tutup kurung. Lalu B ukuran contoh. Ukuran contoh pada selang kepercayaan buka kurung 1 dikurang A tutup kurung dikali 100% dengan galat
atau selisih error tidak akan melebihi suatu nilai E adalah rumusnya yaitu N sama dengan buka kurung ZA pangkat 2 per 2 dikali P kali Q per E pangkat 2 tutup kurung. Dengan penjelasan yaitu N adalah ukuran sampel yang telah dibulatkan ke atas, E adalah error, selisih P dengan V. Selanjutnya langsung aja kita ke contoh soalnya, yaitu dari suatu contoh acak 500 orang, diketahui bahwa 160 orang menyukai makanan seafood. Lalu disuruh A tentukan selang kepercayaan 95% bagi proporsi populasi yang menyukai seafood. Yang ke B yaitu berapa ukuran sampel agar kita dapat percaya 95% bahwa beda proporsi, contoh dengan proporsi populasi tidak lebih dari 0,02. Langsung aja ke penyelesaiannya. Yang ke A, selang kepercayaan 95%. Dari data di atas kita mendapati A sama dengan 5%, A per 2 sama dengan 2,5%, Z 2,5% sama dengan Z 0,025. Z 0,025 sama dengan 1,960. Lalu kita cari nilai P dengan cara membagi, yaitu orang menyukai dan ukuran sampel, yaitu 160 dibagi 500 sama dengan 0,32. Lalu setelah mendapat nilai P, kita juga jangan lupa mencari nilai Q dengan rumus Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan 1, karena P nya sudah diketahui 0,32, kita masukkan 1 dikurang 0,32. Lalu kita mendapatkan nilai Q yaitu 0,68. Nah, setelah kita mendapatkan nilai P dengan Q, lanjut kita mencari nilai selang kepercayaan 95% dengan rumus yang ada sebagai berikut yang tertera di materi. Kita masukkan aja angka-angka yang telah kita dapat ke dalam rumus tersebut, yaitu 0,32 dikurang buka kurung 1,960 dikali akar 0,32 dikali 0,68 per 500 tutup kurung, lebih kecil dari V lebih kecil dari 0,32 ditambah buka kurung 1,960 dikali akar 0,32 dikali 0,68 per 500 tutup kurung. Sehingga setelah kita hitung semuanya, kita mendapatkan 0,28 lebih kecil dari V lebih kecil dari 0,36. Nah, itulah nilai yang kita dapat untuk pertanyaan yang A, yaitu selang kepercayaan 95% bagi proporsi populasi yang menyukai seafood. Selanjutnya kita akan menjawab yang ke B, yaitu berapa ukuran sampel agar kita dapat percaya 95% bahwa beda proporsi, contoh dengan proporsi populasi tidak lebih dari 0,02. Rumusnya yaitu N sama dengan buka kurung ZA pangkat 2 per Z dikali V kali Q per E pangkat 2 tutup kurung. Selanjutnya kita masukin aja angka-angka yang telah kita dapat, yaitu sama dengan buka kurung 1,96 tutup kurung pangkat 2 dikali 0,32 dikali 0,68 per 0,02 pangkat 2. Nah, setelah kita hitung semuanya, kita mendapatkan nilai yaitu 2,090, atau kita bulatkan menjadi 3. Nah, nilai 3 itu adalah nilai berapa ukuran sampel agar kita dapat percaya 95% bahwa beda proporsi, contoh dengan proporsi populasi tidak lebih dari 0,02. Mungkin cukup sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pendugaan beda dua proporsi dari sampel-sampel besar. Di sini ada selang kepercayaan kira-kira 1 min alfa 100% bagi parameter nilai mutlak 1 dikurang 2 adalah, sini ada rumusnya ya guys. Nah, kita zoom aja. Nilai mutlak P1 dikurang P2 dikurang kurung alfa per 2 dikali akar P1 Q1
per N1 ditambah P2Q2 per N2 kurang dari nilai mutlak 1 dikurang nilai mutlak 2 kurang dari nilai mutlak P1 dikurang P2, lalu ditambah Z alpha per 2 dikali akar P1 Q1 per N1 ditambah P2 Q2 per N2. Nah, jadi itu rumusnya ya guys. Di sini ada contohnya. Hasil survei dari 1000 penduduk Jakarta, 700 menyetujui berlakunya aturan lalu lintas baru, yaitu P1 sama dengan 0,70. Sedangkan hasil survei dari 800 penduduk Surabaya, hanya 200 yang tidak menyetujui aturan lalu lintas baru, yaitu Q2 sama dengan 0,25. Di sini ditanya, tentukan selang kepercayaan 90% bagi beda proporsi penduduk Jakarta dan Surabaya yang menyetujui berlakunya aturan lalu lintas baru. Penyelesaian. Ini ada kelas sukses sama dengan menyetujui berlakunya aturan lalu lintas baru. Diketahui P1 sama dengan 0,70, Q2 sama dengan 0,25, Q1 sama dengan 1 min P1 sama dengan 1 min 0,70 sama dengan 0,30. P2 sama dengan 1 dikurang Q2 sama dengan 1 dikurang 0,25 sama dengan 0,75. Mutlak P1 dikurang P2 sama dengan 0,70 dikurang 0,75, hasilnya itu 0,05. Pada selang kepercayaan 90%, alpha sama dengan 10%, alpha per 2 sama dengan 5%, Z 5% sama dengan Z 0,05 sama dengan 1645. Nah, lalu di sini kita masukin rumus-rumus yang tadi. Jadi nilai mutlak P1 dikurang P2 yaitu 0,05. Di sini kita masukin ya. Lalu ZA per 2. Z alpha per 2 itu hasilnya 1645. Ambil dari ini ya, pada selang kepercayaan P1 Q1 per N1. Jadi P1 Q1 nya itu kan 0,7 sama 0,3. Jadi kita masukin di sini ya, per N1. N1 nya itu 1000. Di sini tertulis hasil survei dari 1000 penduduk. Nah, lalu P2Q2 nya itu P2 nya 0,75, Q2 nya 0,25, N2 nya 800. Jadi kita masukin di sini ya. Nah, terus kurang dari 0,05. 0,05 itu dari mana? Dari P1, nilai mutlak P1 dan P2. Lalu ditambah Z alpha per 2. Z alpha per 2 itu yang tadi ya, 1645. Lalu akar dari P1 Q1 nya itu yang P1 0,7, Q1 0,3, N1 nya itu 1000. Jadi kita masukin kayak tadi ya, seperti ini. Nah, lalu di sini dimasukin lagi 0,05, ini kurang 1645 dikali. Jadi ini ditotalin ya, dan hasilnya 0,02108 kurang dari nilai mutlak 1 dan 2 kurang dari 0,5 plus 1645 dikali 0,02108, hasilnya dari ini ya. Lalu ini ditambah hasilnya 0,01532 kurang dari nilai mutlak 1 dan 2 kurang dari 0,08467. Jadi ini ditambahin. Jadi ini ya guys hasilnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.